mens pada remaja, itu semuanya sudah lengkap di sana. Ya, salah satunya sebenarnya ada tepatan dalam pemahaman gitu ya, kayak ternyata kan di sini vagina itu tidak terlihat ya dok dari luar. Sementara Iya, selama betul. ini yang dianggap vagina ya yang terlihat itu. Jadi kan kita Iya, akan menyebut alat kelamin bibir kemaluan perempuan. itu sebetulnya yang terlihat. Nah, itu dia. Bukan Itu aja vagina, kita vagina tidak terlihat. salah nih. Ini sebenarnya aku yakin nih dok kalau ditanya pasti ada yang nggak paham juga tentang hal itu. Ternyata itu pencerahan yang hal kecil tapi perlu untuk diketahui oleh kita semua ya tentang Mm-mm, hal ini gitu. Nah, betul. sepertinya dengan adanya IGTV dari Dokter Caroline ya, orang tua dimudahkan ya nggak? Iya, Ellen betul. ya, Iya, tinggal kasih Iya, informasi tentang IGTV udah nggak usah sungkan atau nggak usah risih waktu menjelaskan ya. iya, betul. Itu dia makanya tujuan saya buat pengetahuan di Instagram adalah supaya banyak perempuan yang makin pinter, maunya sih begitu ya. Jadi lebih melek lah, lebih melek dan tidak sesat, itu dia. Karena banyak mitos dan hoax itu ada di highlight saya juga tuh Instagram ya, tentang myth and fact ya, mitos dan hoax banyak beredar di seputar organ reproduksi ini yang salah untuk diikuti ya. Jadi nanti kita bahas deh mitos dan hoax ya. Nanti Ya. kalau nggak salah beberapa gambarnya ada di sini juga. oke. Nah, memang kan nanti banyak hal yang pengen kita ketahui juga nih ya dok tentang kesehatan reproduksi ini. Iya, Nah, salah satunya nih, oh aku langsung aja deh ya ke pertanyaan dari teman-teman dulu nih dok. boleh. Dari Shirley Damayanti, mau menanyakan, anak saya pernah memiliki kista dermoid, sudah pernah dioperasi kistanya. Apa kista ini bisa muncul kembali? Apakah penyebab kista ini? Terima kasih. Maaf dok, saya nggak ngerti kista dermoid itu seperti apa ya maksudnya dok? Kista dermoid itu Sekalian kista menjawab, yang sekalian isinya, iya, menjelaskan. kista dermoid itu kista Nih dok. yang sebetulnya secara patologi masih jinak ya. Cuma dia isinya tuh ada rambut, ada tulang, ada gigi, ada cairan yang seperti keju ya, cairan lemak yang seperti keju kental ya. Kelihatannya serem ya kista dermoid ya, tapi secara patologis sebetulnya masih jinak. Penyebab secara keseluruhan kista itu sebetulnya tidak diketahui karena dia interaksi multifaktorial antara faktor genetik, lingkungan, dan juga hormonal. Ya, jadi kita tidak pernah tahu persis penyebab pastinya itu apa. Tahu-tahu aja dia muncul. Dan kalau dibilang bisa kambuh lagi, ya bisa saja. Selama masih punya indung telur, masih bisa ditempeli kista. Selama masih punya rahim, masih bisa ditempeli miom. Ya, itu pentingnya screening ginekologi nanti untuk pap smear kalau sudah menikah ya, dan deteksi dini berupa USG transvaginal untuk yang sudah menikah juga, untuk memelihara atau maintain kesehatan organ reproduksinya. Oke, apakah Bu Shirley sudah cukup tercerahkan dengan jawaban dari Dokter Caroline? Mudah-mudahan ya. Sekaligus juga misalnya kita mau nanya soal ini nih dok, kalau seorang perempuan sudah tidak memiliki rahim, misalnya karena Hmm. diangkat dari penyakit yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi ini. Oke, jadi kalau rahim berikut mulut rahimnya ya, maksudnya ya rahim secara total diangkat ya. Hmm. Oke, masih ada indung telur, kalau masih ada indung telur ya masih mesti di-maintain dong indung telurnya. Kena kanker indung Hmm. telur atau kena kista masih bisa selama masih ada indung telurnya. Nah, Jadi yang untuk deteksi, oke, silakan dok. nah untuk deteksi dini kanker indung telur yang paling gampang lewat USG transvaginal untuk yang sudah menikah setahun sekali. USG transvaginal kita semua perempuan sepanjang hidup kita harus dilakukan minimal setahun sekali. Meskipun sudah tidak punya rahim tapi masih punya indung telur ya. Kecuali semuanya diangkat. Nah, kalau semuanya diangkat tuh maksudnya rahim, mulut rahim, kedua indung telur sama saluran telur diangkat, berarti kita tinggal ngurusin bibir kemaluan sama vagina aja.
Ya, paling nanti problemnya tuh biasanya problem seperti menopause ya, vagina kering, bibir kemaluan gatal, atau ada keputihan, ya, atau sering kena infeksi saluran kencing berulang. Itu problemnya tuh nanti. Cuma untuk deteksi dininya, ya tidak perlu lagi berarti, tidak perlu pap smear dan tidak perlu USG transvaginal kalau organ genitalia internanya sudah tidak ada lagi. Cuma kadang-kadang kan operasi pengangkatan rahim itu masih meninggalkan indung telur karena nggak mau pasiennya menopause dini, ya. Jadi kalau indung telur masih ada, ya masih mesti dong USG transvaginal dilihat-lihat, di-maintain organnya setahun sekali minimal. Kenapa dok? Kemudian dianggap menopause dini itu kalau bisa dihindarkan, itu dihindarkan. Sebenarnya apakah ada konsekuensinya kalau Karena menopause jadi dini? perempuan itu nggak ada yang mau menopause dini. Kalau bisa nggak usah menopause pengennya. Ya, karena keluhan-keluhan menopause itu sangat banyak tuh, dan pada beberapa orang tidak enak ya, sangat mengganggu quality of life, kualitas hidupnya sangat terganggu. Mulai dari nanti ada tuh slide saya tentang hormon estrogen ya. Hormon estrogen itu diproduksi indung telur, beredar ke seluruh tubuh, ke jantung, ke tulang, ke kulit, ya, ke otak, itu semuanya dipengaruhi oleh hormon estrogen, ya. Untuk elastisitas pembuluh darah, dia tuh penting banget untuk mencegah keropos tulang, untuk bikin vagina tetap moist, kulit tetap elastis dan kencang, ya, kemana-mana fungsinya. Jadi kalau menopause, ketiadaan hormon estrogen, semuanya kebalikan dari itu tuh, osteoporosis, badan pada sakit, insomnia, susah tidur, kulit kering, vagina kering, sulit untuk hubungan suami istri, mulai resiko penyakit jantung koroner, ya, demensia juga. Ya. Berarti karena kan gini nih dok, ini terus terang aja misalnya di antara perempuan gitu ya, suka celetuk-celetukan ketika misalnya main sakit gitu. Ada yang kayak, aduh gue ngarep menopause enak kali ya. Ternyata dia tidak tahu ya konsekuensi dari menopause itu justru buntutnya jauh lebih panjang gitu dari sekedar misalnya kita katakan sekedar dia repot menguruskan menstruasi setiap bulannya gitu ya dok. Oke, iya. Ternyata, Men ya. sakit itu kebanyakan kalau perempuan di atas 40 tahun itu sebetulnya adenomyosis tuh biasanya men sakit. Itu klasik banget ya. Men sakit dan mens banyak, wanita usia di atas 40, USG transvaginal biasanya bisa terlihat adanya benjolan berupa adenomyosis. Nah, pasien-pasien seperti ini ya misalnya umur 43 let's say ya, belum menopause sebetulnya, ya hormon masih aktif, ya. Tapi kalau memang diderat bulanan karena si adenomyosisnya dengan proses pengangkatan rahim, sebetulnya problemnya beres. Jadi keluhan mens sakitnya hilang, tapi tidak menopause gitu. Oke. Ya, biasanya pasien adenomyosis setelah dilakukan pengangkatan rahim malah happy dia. Tidak didera nyeri bulanan lagi, kualitas hidupnya meningkat, tapi tidak menopause. Iya. Ya. Dok, tadi ada pertanyaan juga nih. Sorry ya Tiffany ya, aku main masuk nanya-nanya aja. Biasa guru. Tadi ini ada yang pertama kelewat tuh dari Femi ya. Silakan. Nggak apa-apa. Ya, ini malam dokter. Ya. 6 tahun lalu saya akhirnya bisa dikaruniai anak pertama setelah berobat dengan dokter J. Disusul anak kedua dan ketiga. Pertanyaan saya, setelah melahirkan anak ketiga melalui seksio, perut kiri bawah lebih besar ukurannya dari yang kanan. Lebih menonjol banget. Awalnya saya kira perut besar itu biasa karena habis melahirkan. Tapi ternyata tidak kempes juga. Terasa keras, tapi tidak ada keluhan sakit sama sekali. Sekarang sudah berjalan 3 tahun. Apakah hal perut besar ini normal atau gimana ya dokter? Terima kasih sebelumnya. God bless you. Setelah berobat dengan dokter Caroline, maaf tipu dan kurang nulisnya. Oke. Jadi perut besar sebelah yang jelas nggak normal kalau perut besar sebelah, ya. Kalau masalah di lemak perut biasanya besarnya simetris kanan kiri sama.
Jadi kalau besar sebelah, coba dilihat-lihat ya pap smear, USG transvaginal, itu screening sekaligus deteksi dini sebetulnya. Ada apa di dalam? Apakah menyangkut organ ginekologi atau bukan? Atau sesuatu yang di luar organ kandungan? Ya, organ ginekologi di sini maksudnya organ kandungan ya. Jadi kalau untuk mengetahui apa-apa di organ kandungan, gampang. Kita tinggal lakukan USG transvaginal aja. Nggak lebih dari 5 menit, udah tahu tuh ada apa di dalam. Apa punya miom yang besar, atau ada kista yang besar yang membuat perut menonjol, bisa aja. Oke, begitu ya Ibu Lucia Reni, bisa jawaban dari dokter. Berikutnya yuk Kak Helen. Oke, dari Henny ya dok. Ya. Dok, saya Henny, ibu dari 2 anak. Usia saya 46 tahun. Saya mempunyai miom 10 cm. Setiap datang bulan, 3 hari darahnya yang keluar banyak. Apakah harus dibuang, maksudnya miomnya, atau setelah menopause dapat hilang dengan sendirinya? Berbahayakah jika dibiarkan saja, dan kalau harus dioperasi dengan laparoskopi, berapa persen tingkat risikonya, dan apakah harus diangkat semua rahim dan indung telurnya? Oke. Jadi miom 10 cm yang jelas sudah menimbulkan keluhan klinis namanya ya, menimbulkan mens yang banyak. Tadi tidak disebutkan mensnya sakit juga atau bukan ya, karena miom itu bisa juga sebagai suatu adenomyosis juga. Jadi perlu dibedakan antara miom dengan adenomyosis. Kalau miom kita bisa angkat miomnya saja. Tapi kalau adenomyosis mesti diangkat dengan rahimnya karena beda sifat ya. Kalau adenomyosis dia difus ya, kemana-mana dia. Jadi miom 10 cm umur 46 tahun sudah menimbulkan keluhan klinis mens banyak, diangkat. Iya, itu sarannya diangkat. Karena keluhan klinisnya sudah muncul tuh, mens banyak. Belum ngomong cek HB tuh, anemia atau tidak. Ya, mens yang banyak tiap bulan, ibaratnya keran bocor terus tiap bulan. Ya, mau minum sangobion 2 kali 1 tablet, HB naik 0,5 dalam waktu 1 bulan. Nggak akan kekejar dengan mens banyaknya. Gejala miom itu memang menimbulkan mens yang banyak. Dan kalau dia sudah menimbulkan mens yang banyak, berarti miom sudah mengadakan pendesakan ke dinding dalam rahim, ya, sehingga dinding dalam rahim yang luruh itu juga banyak, sehingga menimbulkan mens yang banyak. Dan ini kerannya mesti di stop ya, kalau enggak seperti lingkaran setan dia, anemia yang bertambah buruk. Dan dampak jangka panjang anemia yang kena adalah jantung. Kasihan nanti, jantungnya cepat bengkak ya, karena diporsir untuk memacu HB misalnya cuma 8, ya harus memacu kecukupan sel darah merah dari otak sampai ke ujung jempol kaki misalnya ya. Jadi dia dipacu berat sehingga jantung melar tuh. Umur 70 jantung udah seperti umur 80, bengkak jantung namanya. Mesti transplantasi jantung, lebih parah lagi jadi akibatnya. Nunggu menopause, kalau udah ada keluhan klinis, mau nunggu menopause sampai kapan? Ya, menopause masing-masing orang bisa berbeda. Dan menopause pun rahim nggak segera hilang gitu ya. Jadi tidak benar tumor kandungan itu hilang saat menopause. Jadi dengan menopause pun rahim itu baru mulai mengecil ketika rahim pun mulai mengecil saat menopause sudah di atas 5 tahun minimal. Ya, jadi saat menopause ketiadaan hormon di atas 5 tahun tuh, jadi lama tuh. Rahim mulai ciut tuh. Kalau rahimnya ciut, miom yang jinak harusnya ikut ciut seiring dengan menciutnya rahim. Tapi hilang tidak ya. Jadi tetap aja. Dan itu perlu waktu lama ya dokter, 5 tahun at least ya. Dan selama menunggu waktu itu, miom-miom besar tuh ada resiko berubah ke arah kanker meskipun resikonya kecil. Jadi kalau mau melihara miom di dalam perut meskipun sudah menopause ya tetap ya harus USG transvaginal dilihat-lihat. Jangan sampai miom itu kan normalnya kalau sudah menopause dia harusnya stagnan ukurannya. Ya kalau 10 cm 10 cm terus dan di atas 5 tahun baru dia mulai mengecil. Kalau sewaktu-waktu malah dia membesar, harus hati-hati perubahan ke arah kanker atau leiomyosarkoma kita bilangnya. Jadi sarannya tetap diangkat ya. Pengangkatan dengan laparoskopi miom 10 cm bisa-bisa saja, tergantung dari lokasinya miomnya itu bagaimana. Ya, tapi biasanya umur 46 tahun ya miom 10 cm yang sudah mendesak dinding dalam rahim. Kalau tidak ada keinginan untuk hamil lagi, biasanya disarankannya angkat rahim. Angkat rahim pun bisa pakai laparoskopi. Iya.
Oke. Karena kalau miom diangkat bisa saja selama masih ada rahim, miom itu bisa saja kambuh lagi ya. Bukan berasal dari miom yang sudah diangkat, tapi bibitnya yang lain yang masih Iya, kecil setelah berapa tahun akan membesar. Karena rahim iya. itu kan wadahnya dia. Baik, baik. Untuk risiko laparoskopi sendiri seperti apa, Dok? Risiko laparoskopi di tangan dokter ahli itu di bawah 1%. Tentunya dokter akan selalu melakukan yang terbaik untuk pasiennya. Oke, itu berarti sangat ini ya, karena ya semua tindakan apapun itu ada risikonya ya, Dok ya. Betul, Jadi, betul. Tindakan apapun ada resikonya. Seperti yang saya bilang, kamu nyebrang jalan aja bisa ketabrak, ada iya. resiko ketabrak. Tapi masalahnya kita mau diem terus gitu di tempat, nggak mungkin. Jadi selalu keputusan medis itu selalu diambil berdasarkan pertimbangan resiko dengan manfaat. Kalau manfaatnya lebih besar, resikonya kecil, ya why not? Kita ambil dong. Iya, Tapi kalau betul. resikonya lebih besar, ya jangan. Gitu. Ya. Iya, berikutnya nih dokter, pertanyaan dari Lisda ya. Malam dokter, untuk wanita biasanya range waktu mengalami menopause di usia berapa? Adakah cara untuk memperlambat terjadinya menopause? Ya, pertanyaan klasik ya. Iya. Jadi menopause itu tidak bisa diperlambat. Itu proses alami yang terjadi pada semua perempuan. Usia menopause rata-rata wanita Indonesia itu antara 48 sampai 52 tahun ya. Tapi masing-masing orang bisa saja berbeda ya, karena usia menopause juga ditentukan dari faktor genetik dan hormonal juga, serta lifestyle ya. Kalau yang lifestyle-nya sehat ya, sangat baik, menopause juga bisa lebih lama lagi ya, tapi semuanya tidak bisa diprediksi secara persis ya, kurang lebih rata-ratanya 48 sampai 52 tahun. Apakah kalau mens pertamanya itu early, sudah pasti menopause-nya juga lebih cepat, Dok? Tidak. Karena sekali lagi tadi menopause dipengaruhi berbagai macam faktor ya. Jadi kalau misalnya mensnya lama nih, kebalikannya ya, mensnya baru muncul umur 16 tahun gitu ya. Apakah menopause-nya juga nanti umur 60 tahun gitu? Tidak, jawabannya tidak. Misalnya dia merokok ya, terpapar polutan lingkungan, junk food terus, ya penuaan cepat bisa terjadi pada indung telurnya. Aging proses yang berlangsung cepat mempercepat pula terjadinya menopause. Oke. Dok, kalau selama ini terus gaya hidup saya nggak sehat, terus saya mau insaf sekarang masih sempat nggak juga? Moga-moga masih sempat, Len. Moga-moga ya, Dok ya. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Arianti Diana Kusuma. Ya. Saya ada miom dan kista. Sudah lama nggak cek konsul karena pandemi. Dengan usia 56 tahun dan menopause, bagaimana ya, Dok? Selama ini sih tidak ada keluhan. Jadi apakah tidak apa-apa? Maksudnya untuk didiamkan saja atau seperti apa? 56 tahun ada kista dan miom sebaiknya dicek ya, karena sekali lagi kista itu bisa berubah ke arah kanker indung telur. Miom pun bisa berubah ke arah leomiosarkoma. Ya, jadi 56 tahun tetap tuh masih mesti pap smear dan USG transvaginal. Ya, untuk screening ginekologi. Yang namanya screening kan justru nggak ada apa-apa kita cek. Karena mau tahu perubahan sel itu kapan terjadinya. Ya, mau menangkap penyakit yang muncul dalam stadiumnya yang paling dini. Itu tujuannya untuk screening ginekologi sebetulnya. Karena sekali lagi, kanker ginekologi itu semuanya tidak ada gejalanya sama sekali pada stadium awal. Mau kanker mulut rahim, kanker badan rahim, kanker indung telur, semuanya tidak ada gejalanya sama sekali pada stadium awal. Kalau gejala sudah muncul, minimal sudah stadium 1B atau 2A, ya, yang angka survival untuk terapinya juga sangat kecil ya. Kalau sudah masuknya ke kanker, kita justru maunya screening itu untuk menangkap dalam stadium lesi prakanker. Jadi belum jadi kanker beneran, baru mulai berubah, kita tangkap gitu dan segera diterapi. Angka kesembuhannya masih bisa 100% kalau masih dalam stadium lesi prakanker. Oke, mudah-mudahan Kak Arianti Diana Kusuma tergerak. Jadi kalau untuk soal pandemi, ya mudah-mudahan kan semuanya sesuai dengan prokes, jadi aman. Betul. Poliginekologi sih relatif non-infeksius sebetulnya.
Kita jauh banget dari poli penyakit dalam sama paru-paru ya. Ya. Oke, berikutnya ya. Masih. Dari Ivon, minta tolong siapa namanya ya Ivon ini, bertanya, apa beda kista dan miom, Dok? Itu ada di IGTV saya, judulnya apa beda miom dan kista. Itu ada dan kitanya. Begitu ya Evo, ya. Oke, berikutnya Helen. Sally Wangsa. Oke, saya ini ya. Bertanya. Dari Rima. Halo. Ya. Kayaknya agak delay ya, Len. Agak delay. Fanny agak delay kayaknya ya. Saya nangkepnya sini. Aku sudah terdengar sekarang? Sudah, kamu ya, sudah. Oke. Cuma agak delay. Oke. Baik. Jika ini dari Sally Wangsa ya. Apa yang menyebabkan keputihan dan bagaimana mengatasinya yang aman untuk remaja? Dan orang tua pernah menyarankan untuk pakai air sirih yang direbus. Apakah benar? Jika benar, apakah boleh tiap hari untuk membersihkan alat kelamin berarti ya, Dok? Oke, nanti cek IGTV saya yang judulnya Keputihan dan Cara Menjaga Kebersihan Genitalia Eksterna ya. Itu 2 judul itu nanti dicek kalau mau lebih detailnya. Keputihan itu ada keputihan yang fisiologis, ada yang patologis. Kalau fisiologis dia cairannya bening saja, tidak gatal dan tidak berbau. Biasanya terjadi kalau dalam rangsangan seksual atau sedang dalam masa subur. Nah, kalau seperti itu tidak perlu diapa-apakan, hanya perlu menjaga kebersihan saja. Keputihan yang patologis sebaliknya. Jadi keluar cairannya berlebih dan tidak bening lagi warnanya, bisa putih, kuning atau hijau. Dan disertai rasa gatal atau berbau. Nah, kalau seperti itu harus segera cek, datang ke dokter dan dicek tuh penyebabnya apa dan diobati tentunya, ya. Nah, kalau urusan cebok pakai daun sirih atau bukan daun sirih itu sama aja, ya, tidak ada pengaruhnya. Yang penting airnya bersih, itu dia, ya. Air bersih itu sebetulnya kriterianya air layak minum ya. Jadi kalau mau yang ideal banget, jadi air yang digodok di panci sampai mendidih ya, taruh di ember tertutup ya. Jadi ditunggu dingin dulu ya. Nah, itu yang dipakai untuk cebok. Atau kalau berpergian kemana-mana bisa taruh airnya di botol aqua yang kecil. Ya, setelah itu cebok harus dengan air bersih dan dikeringkan ya. Jadi tidak lembab. Itu kurang lebih. Oke, tadi kalau di IG lihatnya apa, Jok? Judul keputihan dan cara menjaga kebersihan genitalia eksterna. Nah, sudah banyak informasinya di situ ya, Dok ya. Ya. Bisa dilihat lagi. Masih ada lagi nih, Dok, pertanyaan dari Rima. Malam, Dok, sorry mau tanya. Nggak apa-apa, Mbak Rima, nggak usah minta maaf kalau nanya. Kalau saya, tipe kehamilan yang bikin muncul kista di mulut rahim saat hamil. Dan akibatnya selalu ada noda darah dari kista tersebut. Sebaiknya bagaimana dengan kista tersebut? Apa yang harus dilakukan dengan kista tersebut? Kista di mulut rahim? Iya, dia menulisnya kista di mulut rahim. Oke, kista di mulut rahim maksudnya ovulanabothi mungkin ya. Jadi ada tuh kista kecil-kecil yang berasal dari kelenjar yang tersumbat di mulut rahim. Biasanya karena pasiennya sering keputihan dan neglected case ya, tidak pernah terkontrol. Jadi kelenjar di area mulut rahim tersumbat membentuk massa kecil-kecil, kista kecil-kecil di situ. Ya, itu pengobatannya gampang banget ya. Jadi kayak jerawat batu gitu ya, di laser aja, dicoblos-coblosin gitu ya, dikeluarkan isinya. Ya. Kemudian dibersihkan ya, itu bisa dikerjakan di poliklinik, bisa anestesi lokal, bisa anestesi yang lewat infus juga bisa, tidak terlalu masalah. Simple ya, Dok. Bisa diatasi dengan mudah ya, Dokter ya. Betul. Berikutnya dari Tere nih, Dok, mau tanya, saya sudah operasi kista laparoskopi, tapi sekarang ada miom 1 cm di atas. Jika saya operasi lagi ada
samping dan pengaruhnya, Dok? Karena setelah operasi saya program dan belum berhasil juga, Dok, malah ada miom. Terima kasih. Oke. Jadi miom 1 cm sih sebetulnya kecil ya, tergantung posisi miomnya, dia mendesak ke arah dinding dalam rahim atau tidak. Kalau tidak mendesak dinding dalam rahim, tidak perlu buru-buru operasi, kita observasi aja ya. Selama itu ya, tapi promil tetap berjalan ya. Kalau memang targetnya harus hamil, karena sekali lagi kalau perempuan kita ada usia kadaluarsa namanya ya. Jadi di atas 35 tahun cut off point untuk fertility tuh, di atas 35 tahun kesuburan sudah makin turun. Jadi kalau bisa urusan hamil dan melahirkan sudah selesai di usia 35 tahun. Jadi sekali lagi miomnya tergantung ya, mendesak dinding dalam rahim atau tidak. Kalau mendesak dinding dalam rahim seperti miom submukosum itu harus diangkat dulu memang. Tapi kalau tidak, bisa observasi dan silakan lanjutkan promilnya. Oke. Nah, Terima masih berhubungan kasih. dengan Demikian ya. program hamil nih, Dok. Ada yang bertanya juga, apa yang perlu dipersiapkan jika pasangan menginginkan anak dengan cara bukan cara yang natural, dalam arti inseminasi atau juga bayi tabung? Bisa kasih masukan secara singkat. Oke. Jadi untuk inseminasi sendiri harus ada kriterianya, syaratnya ya. Syarat untuk inseminasi, saluran telur minimal harus ada 1 yang terbuka. Kemudian sperma pun jumlahnya cukup banyak ya, karena untuk inseminasi sperma akan dicuci, itu dibersihkan. Dan hanya sperma yang pergerakannya oke dan jumlahnya cukup banyak yang bisa survive. Ya, sperma itu nanti akan dimasukkan ke mulut rahim. Dan harus ada sel telur besar minimal 1 di saat USG, saat puncak masa subur. Ya, jadi itu syarat inseminasi. Karena itu semua program hamil akan dimulai dengan pemeriksaan awal atau pemeriksaan dasar untuk fertility, yaitu HSG, sperma dan hormon. Ya, bisa cek IGTV saya yang judulnya Infertilitas dan bagaimana promil akan berjalan. Wah, lengkap itu IGTV-nya. Ya. Nah, berikut kalau silakan Kak Fani, monggo. Ya, ada pertanyaan juga dari Sylvia Makaminan, mau tanya apa yang harus kita makan atau apa ada suplemen khusus untuk prameno? Oke, nggak ada jawabannya. Jadi prameno dan meno sekali lagi tidak bisa dicegah, itu akan datang ya. Jadi sebisa-bisanya kita kalau mau mengulur waktu ya hidup sehat aja ya. Tapi sekali lagi hidup sehat itu hanya faktor lifestyle, jadi faktor lingkungan yang kita manipulasi. Tapi faktor hormonal dan faktor genetik itu tentunya udah bawaan dari sononya, tidak bisa dimanipulasi lagi oleh kita. Ya, yang sebisa-bisanya manusia lakukan ya hidup sehat lah, cuma itu yang bisa kita lakukan. Tapi ada juga orang yang sudah hidup sehat ya, masih kena juga penyakit, masih kena juga menopause dini, bisa aja, nasib namanya. Jadi itu aja jawabannya. By the way, kalau mau penasaran tentang makanan sehat kayak apa, bisa cek IGTV saya, judulnya Ciri-ciri Makanan Sehat. Ada juga yang judulnya Healthy Lifestyle. Satu lagi, ada juga yang cirinya bagaimana tips and trick mencegah kanker ginekologi. Kurang lebih mirip-mirip lah seperti itu, ya. Itu jadi semua bisa disimak di Instagramnya Dr. Caroline, yaitu DR Caroline Tirta Jasa ya, Dok ya. Ya, yang ada di undangan Pride Talks ini sudah ada semua. Di sini juga sudah ada followernya dokter juga yang hadir di sini, Dok. Oke, bagus dong sama kalau kita. Gitu. Iya. Baik. Dok, mau tanya lagi nih, belakangan ini juga di Instagram gitu ya, ada juga dibahas di Facebook tentang vaginismus. Bisa dokter jelaskan lagi tentang apa sebenarnya vaginismus ini dan kenapa misalnya seseorang bisa mengalami hal ini, Dok? Oke. Vaginismus itu juga ada salah satu topik IGTV saya juga ya, Len, bisa dicek nanti ya tentang vaginismus. Jadi vaginismus ini nyeri saat berhubungan yang disebabkan karena sempitnya vagina, ya. Tapi sempitnya vagina ini harus dicek ulang dengan pemeriksaan anatomi ginekologi, apakah benar sempit atau tidak.
Karena kadang-kadang ukurannya normal, tapi faktor psikologis yang dominan. Faktor psikologis yang seringnya adalah faktor psikologis sebetulnya. Jadi banyak kasus vaginismus yang saya temui di poliklinik, sebetulnya ukuran vagina masih dalam batas normal, ya. Tetapi rasa takut atau fobia terhadap hubungan seksual itu yang lebih dominan. Ya, jadi belum apa-apa sudah ketakutan dulu gitu ya. Kalau dideketin suami sudah ketakutan dulu ya. Jadi vagina itu akan rileks sendiri kalau kita dalam rangsangan seksual harusnya ya. Tapi tentunya pada seorang perempuan yang takut makin kenceng lagi yang di bawah ya. Dan nggak akan bisa berhubungan ya karena ya kalau menciut semua masuk pun untuk penetrasi pun akan susah ya. Jadi itu yang kadang-kadang dianggap vaginismus ya. Jadi sekali lagi diagnosa vaginismus harus dipastikan dengan seorang dokter ahli. Nggak bisa sembarangan aja ngomong kalau hubungan sakit langsung vaginismus. Nggak seperti itu. Karena yang sering vagina normal tapi ya otaknya yang perlu, mindsetnya yang perlu dibereskan gitu ya. Kalaupun akhirnya kita ketemu tuh vagina yang ukurannya lebih kecil, ada operasi yang bisa dilakukan ya untuk memperlebar vagina. Ya bisa dengan businasi, bisa dengan pengguntingan selaput darah, ya bisa aja. Ya atau ya kalau faktor psikologis yang dominan ya mesti konsultasi sama psikolog atau psikiater, mindsetnya yang diubah itu. Oke, terima kasih dokter. Ya. Menarik banget. Iya. Oh nih, aduh, ada pertanyaan lagi nih dok dari Seli Wangsa lagi. Saya pemilik resus negatif. Saat melahirkan sempat suntik rogam baik anak yang pertama maupun yang kedua. Apakah dokter pernah punya pasien resus negatif yang menimbulkan reaksi sesuatu saat menopause karena status sebagai pemilik resus negatif itu dok? Resus negatif tidak ada hubungannya dengan menopause. Jadi sama aja sebenarnya ya. Sama aja, mau resus negatif, resus positif tidak berhubungan dengan hormonal. Oke. Ya. Berarti kalaupun ada misalnya reaksi sesuatu itu bukan karena resus negatifnya, berarti memang karena mungkin ada hal lain ya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Dok, kan gini nih, selama dokter kan sudah praktek berpuluh-puluh tahun gitu ya. Di masyarakat kita, mungkin bisa di-sharingkan juga ke teman-teman yang hadir di sini, di masyarakat kita itu ada mitos-mitos yang sudah sekian tahun kita anggap sebagai sebuah kebenaran yang sebenarnya menurut dokter ini salah besar nih sehingga harus diluruskan. Banyak nggak sih dok? Banyak banget. Jadi nanti lihat ya highlight di IG saya. Itu ada tuh highlightnya Myth and Facts judulnya. Ya. Jadi banyak banget antara lain ya saya sebutin ya. Misalnya angkat rahim bikin menopause dini, itu mitos. Ya. Kemudian banyak makan kacang kedelai akan memicu mioma dan kista. Itu mitos juga. Kemudian yang berikutnya, KB steril atau tubektomi mempercepat menopause. Itu juga mitos. Kemudian yang keempat, berikutnya, pil KB akan membuat peranakan kering. Karena itu bahaya bila dikonsumsi oleh anak perempuan. Mitos juga. Apalagi Len, banyak tuh. Misalnya makan daging bikin nanti hamilnya jadinya anak laki. Kalau makan sayuran bikinnya anak perempuan. Nah. Oh itu nggak benar ya dok ya? Nggak benar. Iya. Tapi sebenarnya bisa diprogram dok, pengen anak perempuan atau anak laki-laki? Bisa, itu ada di IGTV saya. Pemilihan gender pada program hamil ada. Mulai dari alami, inseminasi, bayi tabung, beserta angka keberhasilannya. Silakan cek ya IGTV pemilihan gender judulnya. Tapi bukan masalah makanannya ya dok ya? Jadi itu mitos. Iya, suasana asam basah pun mitos. Oh gitu. Iya, itu sering dapat kita ya. Asam basah. Iya. Banyak kan mitos kesehatan reproduksi. Iya. Ternyata kita tersesat juga. Iya. Dok, ada pertanyaan lagi dari Marvita, dok.
Iya. Mau tanya, apakah adenomiosis itu sama dengan endometriosis? Jadi adenomiosis itu adalah endometrosis yang tumbuhnya di otot rahim. Oke. Ya. Jadi penyakit endometrosis itu nanti cek ya highlight saya tuh banyak banget tuh tentang endometrosis di postingan feed maupun IGTV-nya juga ada. Adenomiosis apa bedanya dengan miom itu juga ada judulnya itu serta endometriosis juga ada. Jadi endometriosis ini bisa tumbuh di semua organ reproduksi, ya. Mulai dari rahim, dari indung telur. Kalau dia nemploknya di indung telur namanya kista endometriosis. Nemploknya di rahim namanya si adenomiosis tadi. Itu. Hmm. Oke, semoga sudah cukup jelas. Jadi ini masalah kesehatan ini memang mungkin kayak bentuknya sama, tapi ketika munculnya di tempat yang berbeda, itu namanya jadi beda Ya, lagi, gitu betul. ya dok. Iya. Ya, makanya kita dengar aja dokter Caroline ngomong, karena kalau kita yang harus belajar, kita nggak sanggup untuk mencerna itu semua. 12 tahun sekolah kedokteran, Helen. Wadaw, 12 tahun. Ya lah, Saya 6 tahun dokter umum, 6 tahun dokter umum, 4 spesialis, tambah 2 tahun lagi konsultan. Berapa tahun tuh? Ya 12 tahun lah. ya. Jadi selama ini dok, sebenarnya masalah yang paling klasik dalam artian mendasar yang tapi selalu muncul gitu, hampir di tempat dokter mungkin berkeliling ke daerah atau kemana saja, itu rata-rata seperti apa dok masalah yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi ini? Waduh, luas banget pertanyaanmu ya, Len. Mulai Iya, dari ya yang dok. paling simpel deh. Mulai dari yang paling simpel tuh urusan keputihan, misalnya itu yang paling simpel, KB itu yang paling simpel, Ah, ya. KB. Sampai yang rada-rada heboh, misalnya mens banyak atau mens sakit karena adenomiosis yang besar, itu. Yang paling sering datang ke saya adalah kasus adenomyosis. Ya, adenomyosis Hmm. itu endometrosis yang tumbuh di otot rahim tadi. Bahkan kadang-kadang udah besar banget ya, 8 cm. Pasiennya datang pucat biasanya, pucat dan menderita ya, karena didera mens banyak dan mens sakit tiap bulan. Jadi quality of life-nya itu benar-benar di titik terendah lah, merasa menderita ya. Nah, setelah operasi, happy dia. Terbebas dari nyeri bulanan, mens banyak dan mens sakitnya langsung hilang. Iya. Kemudian apalagi kasus-kasusnya? Banyak. Pramenopause, menopause dengan problemnya tersendiri. Ya, belum lagi ngurusin yang hamil ya, hamil yang berkomplikasi, misalnya hamil dengan miom, hamil dengan kista. Seperti pagi ini juga saya operasi pasien hamil dengan bayi tabung dengan saya, dan kebetulan ada miomnya juga. Ya, miomnya 5 cm, besar, dan letaknya agak di dalam kebetulan. Jadi kalau mau kita tinggalkan serba salah ya, mengangkat pun ada risiko perdarahan, tapi kalau ditinggalkan pun nantinya mensnya juga akan banjir terus, karena miomnya jenis miom submukosum tuh, yang letaknya di dalam. Akhirnya sudah, kita angkat dengan cepat ya tentunya ya, dengan persiapan darah, berhasil. Jadi bayi oke, ibunya juga oke. Antara lain itu misalnya Ya. contohnya. Yang lain lagi masih banyak tuh, Len. Oh ya. Ya udah deh dok, kalau dijelasin satu-satu nggak bakal selesai Ada ya kita malam pertanyaan ini.